Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktavina Arianti dengan NIM H71219029. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan mesodem, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mesodem. Mesodem adalah sel-sel yang berada pada lapisan tengah saat fase embrionik dalam perkembangan makhluk hidup. Mesodem akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat otot, sistem peredaran darah, sistem ekresi, dan sistem reproduksi. Mesodem terletak di antara ekstodem dan endodem. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai jantung. Jantung merupakan organ penting dalam tubuh yang menjadi pengendali utama dalam sistem sirkulasi darah. Yakni jantung ini bekerja dalam memompa darah dalam tubuh manusia. Proses memompa darah dalam tubuh yang dilakukan oleh otot-otot jantung tersebut dikenal dengan proses kontraksi dan relaksasi yang teratur. Yang disebut kontraksi apabila darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme dipompa dari seluruh tubuh kembali ke jantung untuk ditukar dengan oksigen oleh paru-paru. Dan disebut relaksasi apabila darah yang kaya akan oksigen dipompa dari paru-paru melewati jantung ke seluruh tubuh. Jantung memiliki peranan penting bagi tubuh manusia. Peran utama jantung ialah memompa darah ke seluruh tubuh. Adapun peran lain dari jantung yaitu sebagai alat transportasi dalam tubuh. Darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Adapun bagian-bagian jantung. Jantung yang terdapat dalam tubuh manusia memiliki 4 ruang, yaitu 2 ruang serambi, yaitu serambi kanan dan kiri, dan 2 ruang bilik, yaitu bilik kanan dan kiri. 4 ruang tersebut masing-masing memiliki fungsi utama yang berbeda-beda. Yang pertama, dari bagian jantung yaitu serambi kanan memiliki fungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava atas dan bawah yang kemudian dialirkan ke bilik kanan jantung. Yang kedua, serambi kiri. Serambi kiri memiliki fungsi yang sama dengan serambi kanan. Tetapi serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru melalui vena paru untuk dialirkan ke bilik kiri jantung. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan memiliki fungsi memompah darah kotor dari serambi kanan ke paru-paru. Yang keempat, ada bilik kiri. Bilik kiri juga memiliki fungsi yang sama dengan bilik kanan, akan tetapi bilik kiri memompah darah bersih dari serambi kiri ke seluruh tubuh melalui aorta atas dan bawah. Yang kelima, ada perikardium. Perikardium merupakan membran serosa yang menghasilkan cairan serus untuk melupasi jantung yang memiliki fungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada pada posisinya. Yang keenam, ada katup. Katup terdiri dari 4 katup yang menjaga aliran darah yang mengalir ke satu arah, yaitu katup triskupit, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Yang ketujuh, ada otot jantung. Otot jantung memiliki fungsi untuk memompah darah ke seluruh tubuh. Otot jantung ini termasuk otot terkuat dikarenakan mampu bekerja terus-menerus dan berulang kali setiap waktu tanpa berhenti. Apabila otot jantung berhenti, maka terjadilah kematian karena tidak ada sistem peredaran darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peredaran darah. Darah merupakan pembawa molekul oksigen yang sangat penting. Adapun serangkaian reaksi yang dilalui di mana oksigen yang terlibat, energi yang dihasilkan, serta yang diperlukan untuk mengemudi reaksi metabolisme sel-sel. Darah tidak dapat mencapai bagian tubuh. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari kekurangan oksigen. Jantung melalui aksinya yaitu dengan memompa, mempertahankan tekanan yang dibutuhkan oleh darah untuk mencapai semua bagian tubuh. Peredaran darah merupakan sistem organ yang memiliki peranan yaitu untuk memindahkan zat dan nutrisi ke sel dan dari sel. Sistem peredaran darah juga dapat membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh.
Sistem peredaran darah tersebut dibagi menjadi dua sistem, yaitu peredaran darah terbuka dan tertutup. Sistem peredaran darah menjamin kelangsungan hidup suatu organisme yang didukung dengan metabolisme pada setiap sel di dalam tubuh. Metabolisme yang dihasilkan tersebut diangkut ke dalam jaringan atau organ ekskresi, yaitu ginjal dan usus besar. Selain itu juga mendistribusikan darah yang berupa hormon, sel-sel kekebalan tubuh, dan bagian dari sistem pembekuan dalam tubuh. Berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini dimulai dari jantung atau bilik kanan, menuju arteri pulmonalis, selanjutnya menuju paru-paru, selanjutnya menuju vena pulmonalis, dan yang terakhir menuju jantung atau serambi kiri. Yang kedua ada peredaran darah besar. Sirkulasinya yaitu dimulai dari jantung atau bilik kiri, dilanjutkan melalui aorta, lalu menuju ke arteri, arteri menuju ke kapilar atau seluruh tubuh, kapilar menuju ke vena, dan yang terakhir menuju jantung atau serambi kanan. Adapun proses pembentukan jantung, secara umum embriogenesis jantung normal terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama pembentukan buluh jantung atau tubing, yang kedua pembentukan jerat jantung atau perputaran bagian-bagian bakal jantung dan arteri besar atau yang dinamakan dengan looping, yang ketiga pembentukan sekap jantung atau septasi, yang keempat pergeseran bagian-bagian jantung sebelum mencapai bentuk akhirnya atau migrasi. Yang pertama, yaitu pembentukan buluh jantung atau tubing. Awalnya, jantung merupakan sebuah buluh atau tabung lurus yang berasal dari fusi sepasang primordia yang simetris. Buluh jantung ini dindingnya terdiri dari 3 lapis, yaitu endokardium yang membentuk lapisan dalam jantung, miokardium yang membentuk lapisan dinding muskular, epikardium atau perikardium visceral yang melapisi bagian luar buluh darah jantung. Buluh jantung mengalami elongasi, dilatasi, dan kontraksi di beberapa tempat membentuk atrium primitif. Komponen ventrikal yang terdiri dari segmen inlet dan outlet, dan trunkus arterius yang nantinya menjadi aorta dan arteri pulmonalis. Vena umbilicalis yang mengalirkan darah dari plasenta, vena vitellina yang berasal dari yolk sakiserta, vena cardinalis yang berasal dari embrio bergabung dan masuk ke sinus venosus. Untuk selanjutnya berhubungan dengan atrium primitif dari tabung jantung. Bagian distal trunkus arteriosus atau aortic sacs di dalam perkembangannya bergabung dengan acrus aorta dan aorta descendens. Keadaan ini terjadi pada embrio berusia 6 minggu. Yang kedua yaitu pembentukan jerat jantung atau cardiac looping. Buluh jantung kemudian terus memanjang dan membengkok. Bagian sefalik membengkok ke ventral, kaudal, dan ke kanan, sementara bagian kaudal bergeser ke dorsakranial dan kiri. Pembekokan ini akan membentuk rongga jantung yang selesai pada hari ke-28. Selain itu akan terjadi perluasan lokal di sepanjang buluh. Bagian kaudal yang disebut sebagai atrium primitif akan masuk ke dalam rongga perikardium. Persambungan atrioventricula akan membentuk saluran antrioventrikular yang menghubungkan atrium primitif dengan ventrikel embrionik. Bulbus cordius proximal akan membentuk bagian ventrikel kanan yang bertrabekular. Bagian tengah yang disebut conus cordis akan membentuk saluran keluar kedua ventrikel. Bagian distal bulbus yaitu trunkus arteriosus akan membentuk bagian proximal aorta dan arteri pulmonalis. Pada akhir pembentukan jerat jantung, buluh jantung yang masih berdinding licin mulai membentuk trabekulasi di dua daerah yang berbatas tegas. Dapat proksimal dan distal terhadap primary interventricular foramen. Bagian bulbus akan tetap licin.
ventrikel primitif yang kini bertrabekulasi ventrikel kiri primitif, sedangkan sepertiga bagian bulbus cordis yang bertrabekulasi disebut ventrikel kanan primitif. Bagian trunkus dan konus jantung awalnya terletak di sisi kanan rongga perikardium. Secara berkala bergeser ke tempat yang lebih medial. Yang ketiga, pembentukan sekat jantung atau septasi. Sekat jantung utama terbentuk pada hari ke-27 dan 37 perkembangan janin. Proses septasi terjadi pada segmen atrium ventricle trunkus arteriosus. Pembentukan sekat pada common atrium pada akhir minggu keempat, atrium primitif terseptasi dengan terbentuknya sekat yang disebut septum primum. Sekat ini tumbuh dari atap atrium komunis meluas ke arah bantalan endokardial di dalam kanalis atrioventrikuler. Lubang antara lapisan bawah septum primum dan bantalan endokardial adalah ostium primum. Dalam perkembangan selanjutnya, perluasan dari bantalan endokardial superior dan inferior yang tumbuh sepanjang ujung septum primum dan perlahan menutupi ostium primum. Tetapi sebelum penutupan sempurna, timbul lubang pada septum primum. Bila lubang tersebut bersatu, terbentuklah ostium secundum. Dengan demikian, aliran darah bebas dari arterium primitif kanan ke kiri masih akan terjadi. Rongga primitif kanan meluas hingga menimbulkan suatu lipatan baru, yaitu septum secundum, yang tidak pernah membentuk suatu pemisah sempurna di rongga atrium. Kaki depannya akan meluas ke bawah sekat dalam kanalis atrioventrikuler. Jika katup kiri vena dan septum supraemen, yaitu sisi kanan septum secundum, pinggir cekung yang bebas dari septum secundum mulai menutupi ostium secundum. Lubang yang tertinggal pada septum secundum disebut foramen oval. Jika bagian atas septum premium perlahan-lahan menghilang, bagian yang tertinggal menjadi katup foramen oval. Hubungan antara kedua rongga atrium merupakan suatu celah memanjang yang miring dan arah dari atrium kanan akan mengalir ke sisi kiri melalui celah ini. Setelah lahir, jika peredaran darah melalui paru mulai bekerja dan tekanan di dalam atrium kiri meningkat, katup foramen oval tertekan pada septum secundum. Dengan menutupnya foramen oval, maka atrium kanan akan terpisah dari atrium kiri. Sekat hasil penutupan tersebut kemudian dinamakan fossa ovalis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki struktur seperti batang dan merupakan bagian dari sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia yang dilalui oleh darah. Sistem peredaran darah juga sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung dan menyebar ke seluruh jaringan lalu kembali ke jantung. Fungsi pembuluh darah yaitu untuk mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai untuk kembali ke jantung. Macam-macam pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh arteri terletak di dalam tubuh dan bekerja mengeluarkan darah keluar dari jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang diangkut mengandung oksigen yang tinggi, kecuali pada pembuluh darah arteri di paru-paru. Pembuluh nadi terdiri dari dua, yaitu pembuluh nadi utama yang dinamakan dengan aorta, terletak dari vertikal kiri untuk membawa darah berisi oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada arteri pulmonalis yang terletak dari vertikal kanan untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru. Pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh ini bekerja mengalirkan darah masuk ke jantung dan darah yang diangkut mengandung oksigen yang rendah atau tinggi karbon dioksida. Kecuali pada pembuluh darah vena yang asalnya dari paru-paru. Pembuluh darah vena yang paling besar yaitu vena cava yang terdiri dari dua jenis, yaitu vena cava superior dan inferior, yang terdapat pada atrium kanan. Selain itu, pada atrium kiri terdapat pembuluh darah yang berasal dari paru-paru yang disebut vena pulmonalis. Vena ini berfungsi untuk membawa darah penuh oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang terakhir yaitu pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang berbentuk kecil dan halus, dindingnya tipis dan berpori, bekerja menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di tubuh.
terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan mengandung banyak oksigen. Adapun perbedaan dari pembuluh nadi, balik, dan kapiler. Yang pertama pada letaknya. Letak nadi yaitu lebih ke dalam, pada vena yaitu dekat permukaan tubuh, dan pada kapiler yaitu antara arteri dan vena. Yang kedua pada dinding nadi yaitu tebal dan elastis. Pada vena tipis dan kurang elastis, dan pada kapiler tipis dan permeabel. Yang ketiga terletak pada tekanannya. Tekanan arteri yaitu kuat dan memancar, pada vena lemah dan menetas, dan pada kapiler peralihan antara sistem bertekanan tinggi dengan sistem bertekanan rendah. Yang keempat pada arah aliran. Arah aliran arteri yaitu meninggalkan jantung, pada vena menuju jantung, dan pada kapiler berawal dari arteriol. Yang kelima yaitu pada darah. Darah arteri itu mengandung oksigen, darah vena mengandung karbon dioksida, dan darah kapiler mengandung oksigen. Dan yang terakhir yaitu pada katup. Katup arteri yaitu terdiri dari satu katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup pada vena itu memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh darah, dan katup pada kapiler yaitu kapiler tidak memiliki katup. Adapun perkembangan pembuluh darah. Pembentukan pembuluh darah terjadi melalui dua mekanisme, yaitu vaskulogenesis, yaitu pembuluh darah terbentuk dari penggabungan angioblast. Yang kedua ada angiogenesis, yaitu pembuluh darah menyebar dari pembuluh darah yang sudah ada. Angiogenesis merupakan proses pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang telah ada, mengeluarkan kuncup atau tunas pembuluh darah baru. Pembuluh darah mayor termasuk aorta dorsal dan vena cardikal dibentuk melalui mekanisme vaskulogenesis. Sedangkan sistem pembuluh darah lainnya melalui mekanisme angiogenesis. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.